...106.1 Geronimo The Real Sound of Jogja. Live longer, stay younger, Kenca Muda. Hai, selamat sore. Assalamualaikum Kenca Muda. Seperti biasa ya, kalau misalnya di Jumat sore Kenca Muda mumpung juga Jumat ini kayak seharian hujan mulu ya Kenca Muda. Ya alhamdulillah, bersyukur aja lah ya. Jumat sore mumpung lagi dingin-dingin juga Kenca Muda sore hari ini biar makin adem. Kembali lagi bareng sama Asid Wahyu, barengan sama Ustadz Munif Tauhid Kenca Muda, yang sore hari ini kita kembali lagi di Sasi Soma alias Sana Sini Soal Agama. Yang spesial sudah request juga ya Ustadz ya sore hari ini. Pengen bahas karena lagi penasaran juga ya. Emangnya banyak orang, ibu saya pernah ngasih tahu sih Pak Ustadz, kalau misalnya katanya sholat tahajud itu pembuka jalan banyak hal. Oke. Terus saya pengen nanya langsung nih sama Pak Ustadz, emangnya sholat tahajud itu seajaib itu ya Pak Ustadz? Nah, jadi kita akan membahas itu nih Kenca Muda sore hari ini. Jadi silakan Pak Ustadz, sok atuh mangga, bagaimana penjelasannya soal itu semuanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenca Muda. Semoga sehat semuanya dan apa yang menjadi hajat-hajat kita diijabah oleh Allah SWT. Amin. Jadi gini Astrid, dan Kenca Muda semua, kenapa sih tahajud itu se-amazing itu, gitu kan? Atau sedahsyat itu? Bener nggak sih sekeren itu kan gitu? Jadi gini, tahajud itu memang bahasa, jadi ulama itu ngomongnya gini. Lu punya cita-cita nggak? Punya. Lu pengen nggak ngeraih cita-cita tuh? Pengen. Lu pengen apa? Pengen ini, pengen. Pengen banget nggak? Pengen banget tuh. Kamu tahajud nggak? Enggak. Berarti kamu nggak pengen. Oke. Nah, jadi misalnya Astrid nih, kamu pengen apa Astrid? Aku pengen nikah besok sama Ustadz, orang yang powerful, ya agamanya, ya kayanya, ya pintarnya. Pokoknya request gue itu laki-lakinya pokoknya totalitas hampir sempurna, kan ketika kasarannya begitu. Atau saya ingin menikah yang membuat saya betul-betul bisa bahagia, yang enak kehidupan saya, termasuk pokoknya bla 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 gitu kan. Istilahnya handphone itu kamu ingin mendownload banyak aplikasi dalam hidupmu, aplikasi rumah, aplikasi mobil, aplikasi duit, aplikasi suami, itu kan aplikasi. Nah, kalau Astrid belum sholat tahajud, berarti Astrid nggak pengen. Nggak kepengen, kenapa? Lah aku kepengen Ustadz. Kepengen dari mana? Oh, kamu tahajud aja enggak. Jadi ulama mengkategorikan kalau kamu kepengen, kamu udah tahajud. Kalau kamu belum tahajud, berarti kamu levelnya belum kepengen banget, belum serius kepengennya gitu. Hanya ngawang-ngawang. Iya, istilahnya gitu. Makanya ketika kita sholatnya masih sholat standar, maksudnya sholat yang wajib gitu doang gitu, itu maka sholat wajib doang ini apa namanya susah mengantarkan untuk mencapai sebuah cita-cita. Gitu loh. Jadi harus ada effort lebih. Kamu penyiar nih. Kalau kamu cuma siaran doang, layaknya penyiar yang lain, yang ada nilai lebih ya biasa, gitu kan? Begitu kamu punya value, oh kalau Astrid itu siarannya mungkin, oh informasinya fresh, oh bahasanya enak sekali, dia mudah dimengerti, oh dia orangnya ramah sekali. Antara dia tidak hanya tipe mikrofonis yang bagus di mikrofon, dia juga baby face yang bagus di wajahnya, jadi mikrofon dan wajahnya sambung misalnya gitu. Jadi ada nilai lebihnya, misalnya begitu. Oh, nah ketika ada nilai lebih itu kan kita menjadi orang yang di atas rata-rata. Jadi oleh karena itu sebetulnya tahajud itu amazing, Bu. Iya, karena apa? Pengalaman dari orang yang sudah melakukannya itu betul-betul mengubah segalanya, everything itu. Bahkan salah satu riset yang sudah sangat ilmiah, yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal kesehatan, bahwa yang namanya tahajud itu ternyata dia kan di sepertiga malam terakhir tuh. Kalau dilihat jamnya itu ya antara jam 2 dini hari sampai dengan jam 3:30 lah. Ya waktu-waktu itu ternyata menurut dari ilmu kesehatan itu posisi oksigen yang ada di dunia itu ppm-nya namanya. ppm-nya itu tertinggi. Lagi seger-segernya. Iya, itu ppm-nya tertinggi. Istilahnya itu derajat kadar emasnya. Kalau emasnya itu 24 karat banget gitu loh. Sehingga ketika dia sholat Allahu Akbar, kan dia menghirup udara. Nah, udara yang masuk itu kemudian meregenerasi sel-sel rusak. Ini kita baru bicara kesehatan nih, belum bicara dasar yang lain-lain nih. Meregenerasi sel rusak. Sel rusak itu apa? Ya orang kalau pankreasnya selnya rusak, diabetes. Orang kalau sel-sel yang ada di sarafnya rusak ya bisa stroke. Orang kalau sel-sel di darahnya menjadi kacau ya jadi cancer gitu kan. Nah jadi ternyata orang yang rajin tahajud itu luar biasa. Saya ambil contoh langsung ke
studi kasus sebuah sampel biar Oke. tambah semangat. Boleh, gitu boleh, kan. Pak Ustadz. Jadi Boleh. suatu saat ini kisah ini dimuat di majalah Femina tahun 93 waktu itu, saya masih ingat ya, di majalah 93 gitu kan. Saya cuma dapatnya karena kan saya tidak beli. Jadi saya itu nggak beli karena kebetulan depan rumah saya itu rumahnya Profesor Dr. Yani Dahlan Nekma, itu bapaknya sudah almarhum sekarang, bapaknya rektor UGM sekarang, Pak Ufai Milia. Karena saya kan dulu bertetangga dengan beliau di iya, Karangkajen iya. tuh, sama-sama Sisinga Mangaraja, sama-sama pinggir jalan. Jadi hadapan-hadapan rumah saya dengan rumah beliau. Beliau nomor 98, nomor saya nomor 89. Ya, kita suka sering main. Nah, kemudian kan mereka kan ahli baca semua, literasi. Iya. Iya, langganan semua tabloid majalah kan. Nah, kalau udah usai usang, nah dikasihlah ke saya gitu kan. Nah, kita baca gitu kan. Ya, ilmunya tetap sama aja kan. Ya, jadi kita baca gitu kan. Nah, ada sebuah kisah dari seorang dokter. Jadi kisahnya begini, ini kisahnya adalah ada seorang yang dia itu ketika mau jalan, jadi gejalanya ketika dia jalan itu dia agak pusing. Jadi kalau jalan itu seperti orang mau jatuh. Oh ya. Setiap mau jalan gitu, dia bingung sekali. Kenapa ini? Ya kadang pusing, kadang enggak. Tapi setiap mau jalan itu dia geliar kayak orang mau jatuh, sehingga dia harus dituntun, dipapah gitu kan. Ya dia anggap mungkin ketika soal ke dokter-dokter biasa ya itu vertigo. Itu gejala-gejala gini lah. Pokoknya dikasih obat-obat anti nyeri lah, pereda rasa sakit dan teman-temannya. Mungkin juga obat-obat saraf tertentu ya. Ternyata nggak sembuh-sembuh. Oke. Kemudian sama dokter kasih rekomendasi, ini karena kepala ya Pak, saya nggak mau resiko, saya takutnya ada apa-apa, coba di scan, di CT scan. Dia ke salah satu dokter spesialis gitu, akhirnya direkomendasikan CT scan. Betul, ketika di CT scan ternyata sudah kanker stadium 4 di kepalanya. Stadium 4. Iya, stadium 4, stadium akhir. Wah, oke. Oke. Kemudian dia datang lagi ke dokter ke dokter itu, kemudian dia lihatin, nih dok hasilnya. Astagfirullah. Dokternya sendiri langsung lemas gitu kan. Kenapa Pak? Ini harus operasi segera. Tindakannya harus operasi, kita ambil nanti kemo. Pokoknya udah diterangin tuh. Waduh Pak, emang kalau nggak gitu gimana? Kamu pasti mati kalau nggak gitu. Nah, minim banget itu iya, ya Pak Ustadz. kalimatnya itu kalimat yang sebetulnya mungkin terasa sederhana dan itu logik secara kesehatan, tetapi diterimanya karena ini orang pengajian, kebetulan orang suka pengajian gitu kan. Oke. Ini kalau kamu nggak dioperasi, kamu maksimal 3 bulan hidup itu. Wow. 3 bulan harus mati kamu. Jadi dokternya tuh sengak banget. Iya. Ya, ini oknum dokternya kan gitu. Ya, dia itu sebetulnya merasa sakit, betul pasti sakit. Tapi dengan kata-kata kalimat dari dokter yang mengatakan kamu pasti mati 3 bulan lagi, kamu mati kalau nggak ada tindakan apapun. Dia tersinggung ternyata si pasien ini. Tersinggungnya kenapa? Hidup itu Allah yang punya. Usia itu Allah yang punya. Langsung dia bilang, enggak, saya tidak mau. Menurut saya Allah yang punya nyawa saya. Tidak bisa saya dimatikan begitu saja oleh kata-kata. Agak berdebat mereka. Akhirnya dokternya, sudah kamu nggak mau tindakan. Sekarang kamu tanda tangan APS atas permintaan sendiri dari pasien. Kamu nggak mau ada tindakan. Jadi kalau ada apa-apa saya tidak tanggung jawab. Tanda tangan. Saya tanda tangan dia. Wah, emosi semua kan? Sini emosi karena tersinggung hidupnya divonis sama orang, padahal itu miliknya Allah. Yang satu emosi karena ini pasien ngeles banget gitu kan? Benar. Ya udah selesai. Nah dia pulang dari situ jangan dikira apakah dia gagah? Enggak, dia nangis juga. Ya kan dia tahu prediksinya usianya tinggal 3 bulan dan sebagainya, bla bla bla. Ya, nangis lah, pasti shock berat, tertekan luar biasa, stres tinggi. Nah kemudian dia sempat nangis itu dalam waktu ya seminggu tuh nangis terus gitu kan. Kemudian istrinya itu ngasih tahu, Mas, kamu nggak yakin sama Allah? Ya yakin deh. Lo kan dalam pengajian, dalam beberapa kajian udah diterangin kan. Kalau kita yakin sama Allah, kita minta sama Allah, kita doa, kita tahajud. Oh iya, dia ingat. Maka karena dia ingin sembuh, sebagaimana Astrid kepengin dapat suami yang istimewa, maka kemudian dia memaksakan dirinya untuk setiap malam tidak pernah meninggalkan tahajud. Terus dia kerjakan sampai dia lupa sudah 3 tahun lamanya. 3 tahun Pak Ustadz. Dari vonis dokter itu dia pulang seminggu setelah itu dia tahajud terus gak pernah putus sampai 3 tahun lamanya berlalu. Nah dalam kurun waktu 3 tahun itu, kemudian dia jalannya itu sudah agak enak, sudah gak pusing lagi dan sebagainya. Iseng akhirnya, Pak, kok gimana rasa badannya? Alhamdulillah Bu udah enak, saya nggak pusing lagi, nggak ada. Ya menurut saya nggak apa-apa ini, harusnya insya Allah.
Nah gini aja, kita yuk ya ikhtiar kan, coba kita cek ulang, ya minta untuk scan ulang. Nah, akhirnya kan dia nggak ngubungi si dokter itu. Atas permintaan sendiri dia scan ulang. Nah, kan bisa kan, permintaan sendiri kan juga boleh-boleh aja gitu kan ya, scan ulang, dia nyekan ulang otaknya, krek. Habis itu scannya dibawa ke dokter itu lagi. Nah, momen ke bawa dokter itu agak keren karena kata beliau, dia cerita itu momen itu di malam Jumat, di mana hujan sangat deras, di mana pasien dokternya itu tidak ada karena posisinya mungkin hujan ya, pada nggak jadi appointmentnya mungkin di cancel, dan dokter ini itu nggak pernah pakai asisten. Oh, jadi sendiri. Ya, jadi modelnya orang datang itu antrinya antri orang. Jadi misalnya aku sama Astrid nih, aku duluan datang nomor 2 kan, berarti kan habis aku kamu kan. Orang tahu. Mungkin orang yang selanjutnya tanya, mungkin si siapa gitu, Mas Toy atau Mbak Gina gitu, dia bilang, aku nomor berapa? Oh, kamu berarti nomor 3. Jadi nomorin sendiri nih pasien-pasien. Jadi modelnya dia cuma liatin kalau si pintunya itu tertutup berarti sedang di dalam ada pasien. Kalau pintunya terbuka 1/4 berarti kosong. Tinggal bel aja cengkleng, masuk dia. Nah, ternyata betul dia datang di situ malam Jumat ya. Dia diantar istrinya gitu kan. Masuk ke situ, dokternya itu kan nunggu pasien karena nggak ada ya dia tunggu, pokoknya dia sampai selesai sampai jam 9 malam, kalau nggak ada dia tutup gitu kan. Kalau ada pasien ya tunggu sampai selesai pasiennya. Ding dong, silakan masuk gitu. Masuklah bapaknya itu. Dokternya itu langsung kaget, jenggirat, kayak mau terbang, kayak salto karena dia ini orang atau bukan. Karena menurut dia nggak mungkin orang ini masih hidup. Mana itu malam-malam Pak Ustadz? Iya, malam Jumat lagi ya. Bener. Sampai dokternya, oh siapa? Ini siapa ini? Dok saya yang dulu. Ini Pak Anu, iya saya. Jadi sampai dokternya itu nggak percaya kalau itu masih hidup. Dia kira itu setan atau mungkin arwah yang gentayangan yang kemudian datangin dia, karena menurut dia tidak mungkin bisa hidup versinya dia gitu kan. Akhirnya kemudian sambil agak, dok ini saya mau konsultasi, saya scan ulang karena alhamdulillah saya sudah merasa enak badannya sama kepalanya, coba dilihatin dok gitu kan, benar atau tidak, gimana cara bacanya kan gitu. Iya pak. Jadi dia ngelihat aja sambil tangannya derdek gitu kan. Dia buka gitu, dia terkejut karena tulisannya statusnya itu cancer defend out, jadi keluar, kankernya menghilang. Bener-bener hilang. Bener-bener hilang. Wah, langsung dia betul-betul kemudian membuat pencerahan pada dirinya bahwa luar biasa. Nah ini, dan itu betul-betul terjadi real tahun 93. Itu masih ingat saya membaca itu, kisahnya kan kisah nyata. Nah maka sebetulnya tahajud itu betul-betul statusnya itu bisa change everything. Kenapa? Logikanya gini, ketika kamu sholat wajib, yang sholat banyak nggak? Banyak, di seluruh dunia bareng waktunya, gitu kan? Pelakunya itu banyak orang sholat wajib. Baik sholat wajibnya itu jangan kusuk, setengah kusuk, nggak kusuk. Nah itu kan urusan Allah, nanti mau menilainya kan itu. Tapi pada saat yang bersamaan konsumennya banyak, gitu kan? Yang sedang ngantri minta sama Allah itu kan banyak sekali. Tapi kalau di malam hari banyak konsumennya tidur semua. Nggak usah jauh-jauh, di rumahmu aja yang tahajud berapa orang kan gitu. Kamu bisa ingat kan, jarang kita ketahuan bapak ibu anak bareng tahajud itu kan jarang. Kalau dari rumahmu aja, sampingmu akhirnya satu RT berapa, satu RW berapa, satu kelurahan berapa, satu kecamatan, akhirnya satu kota itu berapa yang tahajud. Nih itu kalau sampai kita ada alat yang bisa untuk ngecek siapa yang tahajud, itu ketahuan nggak banyak jumlahnya. Nah di saat itu kan otomatis sambungan ya, kalau kita pakai internet lah, ini cepet nggak wifi-nya? Ya cepet kalau yang pakai nggak banyak. Kalau yang pakai kemudian masuk ke sini pakai wifi semua 20.000 orang ya hang. Ya kan? Ketika yang pakai cuma dikit, bandwidth-nya besar, ya udah kan download aja cepet, downloadnya cepat sekali. Logisnya kan seperti itu kalau kita bicara logika. Karena untung alhamdulillah sekarang sudah era digital ya. Jadi kita bisa melogikakan seperti itu dengan lebih gambiang lagi. Dan ingat, kalau di malam hari itu, selain kalau dulu istilahnya waktu zaman jadul itu yang di dunia MJS mengatakan kita kenapa tahajud itu makbul doanya, karena SLJJ, sambungan langsung jarak jauh. Gimana tuh Pak Ustadz? Gimana tuh Pak Ustadz maksudnya sambungan langsung? Kalau dulu LSJJ itu dulu kan cuma ada telepon biasa, jadi kan belum ada handphone. Makanya dulu kalau SLJJ itu dari telepon dari Jogja ke Papua itu bisa.
Real time hari itu diangkat cepet gitu kan. Jadi dia ngalahin fax, ngalahin Telegram waktu itu. Telegram yang bukan aplikasi loh. Telegram zaman dulu pernah belum? Lihat. Belum pernah Pak Ustadz. Telegram zaman tapi dulu tahu aja. Ya, jadi kalau Telegram zaman dulu itu intinya begitu orang dapat Telegram itu, mesti berita kematian biasanya. Oke. Dulu Telegram, siapa yang meninggal? Begitu takut karena apa? Ada Telegram berarti berita. Jadi kalau istilah dulu itu Telegram itu sederhana. Jadi orang itu ngetik di sana pakai komputer, mungkin dikirimkan ke sini, atau mungkin orangnya telepon kayak pager lah. Kemudian di sini di print dalam bentuk surat. Jadi intinya gue telepon, tolong kamu tulis surat itu kirim ke Astrid sekarang. Ya jadi pakai proses, masih ngetik dulu, masih gini dipakai akhirnya baru diantar ke Astrid. Lama kan? Nah kalau SLJJ itu enggak real time, dia telepon gitu kan, kayak telepon satelit kalau zaman sekarang gitu kan. Nah jadi logisnya seperti itu. Nah makanya orang kalau nggak punya kemauan yang kuat, berarti dia nggak akan tahajud. Jadi tahajud itu khusus untuk orang-orang yang sedang punya hajat yang gue pengen, pokoknya gue harus dapat nih. Nah, gitu. Ketika kita belum sampai ke level betul-betul pengen terwujud, susah untuk tahajud. Karena tahajud itu memang Allah sediakan untuk menghapus dosa, kemudian memperlancar, mempercepat datangnya pertolongan Allah, termasuk mengijabah apa yang menjadi doa-doanya. Jadi itu memang Allah sediakan itu. Istilahnya aplikasi itu shortcutnya ada. Jadi kamu tombol itu kamu pencet ya langsung. Jadi tombol darurat lah istilahnya, kan gitu. Jadi itu memang Allah sediakan. Dan itu sudah banyak beredar cerita-cerita itu. Berarti, tapi kok saya masih malas ya Ustadz? Ya berarti kamu belum punya kemauan yang kuat. Nah contoh kemauan yang kuat nggak jauh-jauh. Misalnya, ya tadi kena sakit kan kemampuannya kuat. Kalau nggak dia mati kan? Ya dia nggak ada pilihan kecuali mengambil itu kan. Betul. Nah karena mungkin Astrid masih muda, kemudian nikah masih lama, nanti aja. Jadi semangat untuk itunya masih kurang greget, karena kurang kepepet hidupnya. Nah orang-orang yang keren itu dia bisa betul-betul serius sehingga dia bisa memepetkan itu walaupun tanpa harus kepepet asli. Jadi mepet yang semu istilahnya. Atau mungkin istilahnya itu mepet yang dia bikin sendiri. Biar ada kerentek kalau begitu. Jadi bukan mepet yang karena asli. Kalau asli mepet kan kadang panik juga. Kalau mepetnya karena kita pepetin karena perasaan kita, saya harus lebih siap sekarang, saya harus bikin, itu kan beda. Nah disinilah, makanya dan itu sudah terbukti ya, banyak sekali keajaiban tahajud. Dan itu sudah sangat banyak cerita dari itu, hanya salah satu cerita. Bagaimana seorang ibu mengubah anaknya yang nakalnya luar biasa. Yang bejatnya minta ampun, tiba-tiba Allah karuniakan hidayah kepada itu karena doa ibunya nggak pernah putus di malam hari. Ada, makanya kalau ada orang tiba-tiba yang tadinya mesumnya luar biasa, bejatnya luar biasa, free sex-nya nggak ketulungan, mabuknya nggak karu-karuan, tiba-tiba dia bisa hijrah gitu. Itu belum tentu karena ustadznya ngasih wejangan, bukan, belum tentu. Karena ikut pengajian sekali langsung berubah, belum tentu. Itu bisa jadi karena doa orang tuanya yang kemudian dipasin ketemu ustadz, ngobrol, tercerahkan. Tapi doanya dulu yang dari sana, yang diremotkan dari Allah. Kalau karena ustadznya nggak mesti sekarang kan, nggak mesti begitu. Nggak ada orang begitu terinspirasi langsung ambil dia. Itu ya mungkin itu jelas ada doa-doa khusus itu. Kalau cuma kosongan nggak bisa. Misalnya nih ada orang dari maksiatnya istimewa lah, levelnya level 1 lah, dia sudah di level advance atau mungkin sudah expert gitu ya. Itu bener, tiba-tiba dapat pengajian sekali gitu, terus langsung iya betul ya Ustadz, astagfirullah gitu. Jarang gitu, paling ya enak ya lagi, ya nantilah. Ya jangan sekarang lah kalau kecuali yang benar dapat hidayah banget ya lah, itu ada pihak lain gitu loh, nggak mungkin orangnya sendiri single. Lu siapa? Mohon maaf, lu siapa? Kok gaya banget dapat hidayah? Lu siapa? Gitu kan? Kecuali ada rekam medis yang lain. Tapi ini kan jelas maksiater yang istimewa, yang nggak karu-karuan, tiba-tiba pengajian sekali kok langsung dapat. Emang lu siapa? Mohon maaf, gitu kan? Please deh. Contoh Abu Bakar, Umar bin Khattab. Umar itu kan udah sama Quran kan nggak senang sama sekali, sama Rasul mau dibunuh sama beliau. Umar bin Khattab itu kelas preman nomor 1 wahid. Kalau beliau masih hidup itu semua preman tunduk pada dia. Jangankan preman, setan aja takut sama dia. Nah Umar itu kan maksiatnya tinggi sekali, pembunuh kelas kakap. Nomor 1 itu udah istilahnya Godfather kalau dalam mafia itu. Waduh, Godfather dalam mafia dia Godfather. Itu Umar bin Khattab dapat hidayah
dapat hidayah kemudian apa masuk Islam. Masuk Islam. Apa karena apa? Apa karena Umarnya keren? Enggak keren Umarnya. Tahu enggak? Orang banyak enggak tahu ternyata Rasulullah berdoa sebelum itu. Ya Allah, izinkan di antara dua orang, salah satunya yaitu Umar, kalau bisa minimal salah satu ya Allah, masukkan dia ke dalam Islam agar membantu dakwahku ya Allah. Jadi Rasulullah ada doa dulu minta sama Allah ketika tahajud. Minta agar ada dua orang, yang satu saya lupa namanya, yang satu Umar bin Khattab. Pokoknya terserah yang engkau ya Allah, dari dua ini salah satu minimal. Tolong itu masukkan ke dalam Islam. Berikan hidayah. Jadi Rasulullah minta itu. Jadi bukan karena Umarnya, bukan, karena Rasulullah, doanya Rasulullah. Lah karena Rasulullah sudah sedo kan, sudah wafat sekarang. Nah, doanya orang tua pas tahajud tambah sholawat, keren sekali nanti. Tambah sholawat Pak Ustadz. Iya, tambah sholawat tuh keren sekali. Nah makanya itu tadi, kalau kita bicara tahajud, udah. Jadi kancah muda yang mungkin sekarang sedang di mobil dengerin ini, kalau punya hajat, udah nggak usah jilat sana jilat sini, jilat Allah aja. Mintanya langsung. Loh, kalau jilat manusia itu manusia dijilat sekarang seneng, besoknya dijilat lagi belum terus seneng dia. Karena masalahnya beda kepentingan, beda situasi, beda pandangan atau beda kebutuhan. Oke. Kan gitu kan. Tapi kalau menjilat Allah dengan cara-cara yang Allah memang sediakan cara itu dalam tanda petik ya jilatnya itu artinya apa? Kalau jilat sama Allah itu jelas karuan. Kan karuan. Kalau jilat sama Allah kan Allah nggak ada yang nyaingin. Nah, kalau jilat manusia kan kita jilat brigadir jenderal atau kita jilat letnan kolonel. Nah, nanggung karena di atasnya ada kolonel. Kita jilat kolonel, di atasnya ada brigjen. Kita jilat brigjen, di atasnya ada maijen. Nah, kita jilat maijen, di atasnya ada legend. Kita jilat jenderal, di atasnya ada presiden. Repot kita. Kita jilat presiden, ada partai politik yang lain yang bisa goyang presiden misalnya. Jadi nggak selesai bos. Kalau jilat manusia itu nggak ada selesai. Kalau jilat Allah itu jelas clear. Oke. Gitu. Meskipun kita hanya dalam tanda kutip misalnya tahajud sendiri kan bangun aja udah susah nih Pak Ustadz kalau untuk manusia. Meskipun kita hanya tahajud 2 rakaat aja. Nanti tak kasih tipsnya. Biasanya kalau saya itu sesi sama itu sesi pertama membahas fenomena. Sesi kedua membahas solusi. Itu maksudnya pertanyaan ke solusi. Nah, jadi di fenomena ini intinya bahwa ayo kancah muda yang punya hajat, kan hajat kita sekarang kan banyak sekali bos. Kalau dulu kan hajatnya nggak begitu banyak kan. Yang penting aku sekolah lulus, punya kerjaan, bisa ada orang melamar diriku, menikah, aku punya anak, aku bahagia, is over, selesai. Betul? Sekarang kan nggak. Aku pengen punya iPhone ya Allah, iPad ya Allah, Lexus ya Allah. Aku pengen keliling dunia ke Honolulu, ke Hawaii, kemana aja. Aku pengen bisa umroh berkali-kali. Rumahku yang tipenya begini ya Allah, yang ada kolam renangnya, ada batapnya kayak hotel gitu, ada taman-tamannya, ada mini zoo-nya. Aku pengen jadi orang yang duitnya banyak kemana-mana. Jadi permintaannya driwiwil gitu. Banyak. Nah, kalau kamu cuma sholat doang, mohon maaf ya, sholat wajib tok, nggak ada ibadah sunnah yang lain, berat bos. Ibarat aplikasi kuotamu itu hanya kuota utama, nggak ada kuota tambahan, add-onnya nggak ada. Gitu loh. Ibaratnya kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Gitu. Nah, itu tuh tadi kancah muda secara sekilas dan sebenarnya mendalam juga ya Pak Ustadz. Tadi udah dikasih contoh juga soal magicnya sholat tahajud itu ternyata seperti itu kancah muda. Tapi Asit sendiri juga masih punya banyak pertanyaan dan Asit yakin mungkin kancah muda yang denger pun banyak pertanyaan. Tapi kita lanjutin habis ini ya Pak Ustadz biar keponya masih berlanjut dulu ya Pak Ustadz ya. Habis yang satu ini kancah muda kita masih bakal ketemu. Jadi don't go anywhere. Kalau misalkan kamu juga pengen tanya-tanya soal sholat tahajud boleh ya Pak Ustadz ya. Bisa langsung aja ke 0811 271061 kancah muda. Jadi stay tune terus di Sasi Soma, sana sini soal agama. Habis ini kita bakal balik lagi kancah muda. Stay tune on Jeronimo FM, The Real Son of Jogja. Sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku
Masih ditemani sama Aceh Tauhid dan juga Ustadz Munif Kanca Muda di Sasi Soma sana sini soal agama, yang sore hari ini spesial bahas soal magicnya sholat tahajud Kanca Muda. Tadi udah dijelasin baik banget Pak Ustadz ya, soal kisah nyatanya orang yang mengalami langsung Kanca Muda. Dan mungkin sekarang dibuka dengan satu pertanyaan dulu deh Pak Ustadz. Oke. Kalau tadi kan Pak Ustadz bilang keutamaannya banyak banget, dan memang tidak terlepas dari ikhtiar juga pastinya Pak Ustadz. Tapi apakah semisal ada orang yang dari luar nih, misal dia kayak kelihatannya bukan orang baik-baik nih Pak Ustadz, tapi dia pengen gitu loh untuk sholat tahajud, cuman mungkin ada perasaan kayaknya nggak pantas deh saya di hadapannya Allah gitu kayak. Tapi apakah sebenarnya boleh aja orang yang kelihatan tidak baik-baik aja itu untuk menghadap Allah sholat tahajud gitu Pak Ustadz? Mangga silahkan, gimana tuh Pak Ustadz? Gampang itu. Maksudnya gampang itu bukan jawabnya, tetapi Allah itu maha mudah. Dan memudahkan hamba-hambanya yang mau baik. Jadi gini, alhamdulillah sekarang ini sudah banyak contoh ya, contoh dari situasi terbaru yang ada di dunia ini, sehingga kita alhamdulillah diberi kemudahan untuk menjelaskan. Gini, kalau kita bicara penyanyi, sekian tahun yang lalu itu Mas Judika, nah, saya seringnya contohnya Judika. Mas Judika itu kan ketika Mas Dhani dan teman-temannya merintis karir sejak zaman bahula, legend lah. Ada Slank, ada Dewa, gitu kan, ada Padi, gitu kan. Itu kan merintis karirnya kan sejak nol. Bahkan dari SMA gitu kan, dan sebagainya. Nah, artinya kan merintis karirnya kan sangat luar biasa. Jadi melalui lika-liku yang tidak mudah, bahkan teman-teman Sheila on Seven dan Jigostik kan harus menjual aset yang dia punya, motor misalnya, untuk kemudian ke mayor label. Kemudian baru malah banyak tandakan kontrak dulu. Tandakan kontrak dulu. Yuk tak kontrak satu dulu ya. Kalau nanti nggak berhasil selesai kontraknya. Dan ini uang dari Lulu ya, bukan dari kami, kata produser sih. Mungkin Aquarius atau mungkin Warner Musik gitu kan, atau Sony gitu kan, atau BMG gitu kan. Uangmu kamu bayar ke saya nih. Nah, pokoknya tak produksi nih. Jadi aku dapat untung kan gitu. Tapi kamu dapat untung nanti kalau kamu boom. Tapi kontraknya kalau kamu boom, kamu tak kontrak 5 album. Tapi kalau kamu nggak boom, selesai sampai di sini. Is goodbye. Kan berarti kan dia sangat effortnya tinggi banget kan? Effort, tenaga, pikiran, dana. Pokoknya untuk meraih setar sukses itu kan, wah, prosesnya. Apalagi penyanyi lawas. Bangsa Betara Sonata, Rafiq Kaduri yang punya Jeronimo ini kan dulu karirnya rintisannya kan gak karu-karuan kan. Begitu ada Judika masuk langsung ikut idol, dia kan ngadu nasib. Orang yang ikut idol kan ngadu nasib. Pokoknya gue ikut ajang itu tok, langsung shortcut menghilangkan idol hanya berapa bulan. Nggak ada sampai nggak ada 6 bulan kan? Ya kurang lebih lah ya Pak Ustadz. Nggak ada 6 bulan dong. Nggak ada lah. Paling kan hanya season 1 istilahnya. Hanya berapa kali kan, mungkin seleksi awal enggak itu loh yang sudah mulai final-final kan seminggu kan sekali gitu. Itu kan maksimal enggak ada 6 bulan lah perkiraan saya. Mungkin hanya berapa bulan, anggaplah 6 bulan. Anggap saja 6 bulan misalnya. Paling lamanya 6 bulan. Dia hanya butuh waktu 6 bulan mengalahkan waktu puluhan tahun bos yang dirintis karirnya. Artinya apa? Kita cerdas dikit. Ketika ada orang yang dekat dengan Allah dengan amal soleh macam-macam dan sebagainya, kamu udah dikasih tahu nih sekarang dengan adanya YouTube, dengan adanya Sasi Soma, dengan adanya macam-macam tentang agama ini, bahwa kalau kamu mau langsung jujuk ke tahajudnya, boleh nggak? Boleh. You coba, you eksekusi dong. Kamu lakuin dong. Ketika kamu menikmati dan kamu bisa, you berarti langsung nggak usah pakai tataran bawah, kamu langsung naik. Apa bisa Ustaz? Lo bisa nyatanya idol bisa? Itu kan kalau bicara gini, kamu nggak sopan, penyanyi baru kemarin, baru nyanyi di panggung. Judika misalnya, kamu kan baru di kafe-kafe kemarin. Kok tiba-tiba sekarang kamu idol, sekarang kamu punya album enak banget, kamu terkenal, kamu sekarang tarifnya mahal gitu. Ustadz sama juga. Ustadz yang sekarang viral-viral itu kan Ustadz yang lama kayak Indonesia dan teman-temannya. Langsung dapat gede duitnya, langsung terkenal di mana-mana. Kenapa? Ada media yang namanya sosmed. Allah ngasih media namanya tahajud. Kenapa kamu nggak pakai? Gitu analoginya. Loh iya dong. Kenapa kamu nggak pakai? Salah sendiri kan nggak pakai. Mau dikasih fasilitas kok. Ngapain nggak coba? Ya namanya semua juga coba-coba. Ya kan semua juga coba. Judika kan
ikut idol juga coba-coba kan. Dia nggak ngira kalau kemudian idol menghantarkan dia ke penyanyi terkenal, bahkan sempat juga menjadi penyanyinya Mahadewa kan. Ya, Kan gitu. Begitu dengan Firza juga kan gitu. Saya sering lihatnya. Jadi mereka tuh dulu kan nothing menjadi something. Dulu nobody menjadi somebody karena dipoles oleh idol gitu ya. Oke. Nah sama, kita kan bukan siapa-siapa, mungkin mesum bejat maksiat nggak karu-karuan. Ada tahajud, kamu coba langsung ke level tinggi, nggak usah dengerin omongan orang. Oh kamu tahajud ya nggak bisa, enak aja. Ya nggak apa kan Allah ngasih apa, ada syaratnya. Tahajud toh kamu, kalau kamu udah bagus apa ada? Ada nggak syaratnya? Nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada. Tahajudlah kamu kalau kamu udah pakai hijab, ada? Nggak ada. Nggak ada kan? Kenapa nggak dicoba? Oke. Kan ada peluangnya. Kenapa kita masih nonton nanti? Ambil deh, take it. Kalau kamu bisa rutin, apalagi kemudian bisa istiqomah, lu nanti itu kan Allah kasih keajaiban. Jadi Allah nggak ada syarat tuh. You mau orang umrah, ada nggak syaratnya harus kemudian baik dulu? Kan nggak ada. Nggak ada. Jeffrey Al-Bukhari almarhum tuh, itu narkoba kelas wahid itu, peminum berat, narkoba yang top waktu itu. Dulunya. Kapan dia tobatnya? Ketika dipaksa gitu kan, sama istrinya. Kan istrinya kan sempat mendampingi masa jahiliyahnya. Ya. Jadi pulang dari clubbing, keser-keser, diterima sama istrinya. Jadi suami masih juga mabuk-mabuk gitu. Oke. Nah, satu saat ada keluarga besar kalau nggak salah ngajak bapak ibunya termasuk istrinya, ayo kamu ikut umroh. Lu umroh? Aku masih bujat kayak gini, udah nggak apa-apa, pokoknya kamu ikut. Sampai di sana, dia lanjarin semua ritualnya itu. Ya dia jalanin pokoknya. Dia nggak ada niat kecuali ya sudah, pokoknya aku sesuai dengan SOP umrah, apa SOP-nya aku jalanin. Oh, keliling-kelilingin. Begitu di sesi terakhir, dia sudah tawaf, dia sudah sa'i, dah tahalul, dia lewat Ka'bah lagi, kemudian dia tiba-tiba menangis jadi-jadinya, dia bentur-benturkan kepalanya di Ka'bah itu. Ya Allah, aku bejat, aku maksiat, dia minta ampun sama Allah hari itu juga. Iya. Gara-gara ditarik di sana kan jadi nuansanya beda. Jadi kalau kamu orang yang rusak-rusakan, saya bilang gitu, ambiar-ambiaran gitu, begitu kamu menuju ke pusat kebaikan, harapannya apa? Ada energi positif yang masuk ke sana. Oke. Gitu loh. Jadi kamu memang bejat mesum, tapi kamu ketika tahajud itu kan masuk ke level energi yang positif. Ya terserah Allah nanti gimana caranya nyadarkan kamu, nanti kan Allah yang punya cara. Ya itu udah di luar kendali manusia lah ya Pak Iya Ustadz. kan, Jeffrey nggak tahu kan, ternyata umrahnya mengubah segalanya. Iya. Dia menjadi tobat, menjadi ustadz, yang kemudian keren sekali kan, artinya dia menjadi ustadz yang ceramah-ceramah di kalangan artis gitu kan. Betul. Nah jadi who knows, siapa yang tahu? Iya betul. Nah makanya bagi kita yang alhamdulillah oleh Allah diberikan kemudahan beramal soleh, itu bukan pertanda kamu disayang sama Allah, itu diuji sama Allah. Oh itu bisa jadi ujian juga ya Pak Ustadz? Ujian, kamu ujub nggak? Kamu sombong nggak? Kamu merasa lebih suci nggak dari orang lain? Oh. Kalau kamu merasa itu dengan kamu ada jarak, loh, kamu itu banyak mesumnya, jangan deket-deket sama gue. Kamu itu tukang jangan deket-deket. Itu kan berarti dia hatinya kotor. Nah itu ujian. Jadi orang yang amal solehnya bagus itu ujian. Apakah kamu merasa amalmu membuat kamu masuk surga, atau justru kamu selalu terima kasih sama Allah karena diberikan kemudahan? Ada orang itu beramal soleh itu malah semakin dia, ya Allah, alhamdulillah matarun, ya Allah telah Engkau berikan aku jalan ya Allah untuk selalu taat ya Allah, jangan Engkau cabut ya Allah. Dia takut. Jadi diuji dengan amal soleh yang mudah, dia malah takut kehilangan itu. Itu keren. Sehingga dia nanti sehingga dia pada level pokoknya gue ibadah doang ya Allah. Aku tahu ibadahku nggak seberapa dibandingkan rahmat kasih sayangmu. Sehingga aku yakin aku ketika nanti Engkau mudahkan masuk surga bukan karena amalku, karena amalku kalau ditakar itu nggak ada apa-apanya. Kalau di akun bisa di audit gitu, banyak zongnya. Ketika tahajud dia harus komen-komen ke teman-teman, ayo teman-teman tahajud. Nah, zong. Ketika dia umrah dia posting, zong. Ketika dia puasa Senin Kamis, selamat berbuka puasa ya bro, alhamdulillah berbuka puasa kali ini lancar, zong. Sambil dipap ya Pak Ustadz. Ya, yang semua. Iya. Jadi kita itu sekarang ini hati-hati dengan sosmed itu bisa buat zong semua. Oke? Jadi oleh karena itu, ayo ini tahajud itu kan tadi idolnya Allah itu tahajud itu. Allah idol itu tahajud itu. Allah idol, Allah idol itu tahajud itu. Allah bikin idol. You yang orang-orang yang bejat mesum orang ajar gak karu-karuan itu. Kalau kamu pengen cepet derajatnya, mungkin ya nyalip nggak bisa ya. Paling nggak mendekati orang-orang soleh yang sebelumnya sudah ada itu. Kamu ada jalur khususnya tahajud. Kamu coba ini nih. Masa sih kamu nggak bisa?
Kamu lo nonton sepak bola aja bisa, bangun sepak bola nonton bisa, masa tahajud nggak bisa? Oke. Tahajud hanya mungkin setengah jam, nonton sepak bola berapa? 45 kali 2 menit, itu pun kemudian ada istirahat setengah jam atau mungkin 15 menit. Jadi itu pun kalau belum perpanjangan, kalau ada penalti bareng gimana? Kadang nonton dari jam 2 sampai jam 5 ya. kan? Ya. Kuat kamu. Kenapa tahajud nggak kuat? Tanyain dirimu. Kamu cobalah. Kamu yang suka begadang itu daripada kamu nggak bisa tidur, tahajud daripada kamu cuma scroll. Ya kan? Tahajud dong. Iya. Walaupun sekolah nggak betul boleh, tapi tahajud dulu baru Scroll lagi. Gitu. Okay. Jadi gitu. Jadi boleh. Nggak ada syarat orang harus tahajud itu harus apa? Harus imannya apa, bukan imannya, harus orangnya harus jadi tuh, dalam tanda kutip nilai baik sama manusia ya Pak Ustadz. Iya enggak gitu. Kamu coba. Justru ini tantangan untuk kamu. Semakin gede maksiatmu, kamu harus challenge untuk tahajud. Oke. Yang nggak boleh itu adalah kamu challenge tahajud tetapi kamu tidak sholat wajib. Itu namanya ngawur. Oh iya. Ya. Nggak bisa diartin gitu ya Pak Ustadz. Oh lah iya, wajib tahajud. Kamu udah tahajud Ustaz. Terus gimana? Tuh, aku udah mantap tahajud, aku udah sering rutin. Iya. Sholat subuhnya enggak. Wah. Yang penting yakin itu Pak Ustadz. Ya nggak bisa. Nggak bisa kayak Nggak gitu bisa. ya Pak Ustadz. Jadi, ya padahal. Ya istilahnya kalau istilahnya gini. Kalau saya di taekwondo itu kan ada sabuknya ya, sabuk putih, sabuk kuning strip. Kemudian nanti habis kuning strip, kemudian ada hijau strip, biru strip, merah strip, kemudian baru hitam, dan 1 dan 2 dan 3 dan kawan-kawan terakhir ya. Artinya kan levelnya kan gitu. Nah, kamu bisa aja sih shortcut ke kamu langsung ikut latihan yang sabuk apa gitu kan. Tapi kamu ingat kamu harus daftar. Oh iya. Kalau kamu nggak daftar ya sama aja kan. Nah sama ketika kamu tahajud tapi kamu nggak sholat wajib, kamu tidak terdaftar jadi anggota. Oke. Sehingga itu nggak diakuin. Kependekaranmu nggak diakuin. Kan ada orang yang langsung di rumah dilatih sendiri kan ada. Yang jadi pendekar langsung juga bisa, tidak waktu lama. Dia pakai jalur khusus kan, ngundang pelatih, ngundang sabumnya ke rumah. Yang lain cuma latihan seminggu sekali 2 kali, dia latihan setiap hari. Dia cepetin itu kan, akselerasi, langsung sabuknya naik cepat gitu kan, kasih jurus kunci kan. Karena yang cuma privat kan. Iya. Ya tahajud itu privat. Oke. Tahajud itu apa? Privat. Sehingga dia lebih cepat untuk akselerasi. Tapi ingat, tetap daftar resmi pakai sabum. Sabumnya terdaftar di apa? Ikatan Taekwondo Indonesia misalnya, sehingga kamu dapat kartu anggota, sehingga kamu bisa ikut ke Jurnas, ke Jurda dan teman-temannya. Oke. Gitu. Oke, jadi tetap jangan lupakan yang wajibnya dulu Pak Nggak Ustadz. bisa. Ya. Kamu di naungan mana? Kalau kamu langsung pakai sabuk tanpa ada pakaiannya, itu kamu kesatuannya apa? betul. Kamu ilegal. Iya. Itu. Terus menyambung pertanyaan saya sebelumnya nih Pak Ustadz yang tadi, apakah nggak apa-apa nih misalnya kayak tahajud tapi hanya 2 rakaat misalnya Pak Ustadz, atau gimana nih yang tadi Pak Ustadz janjiin mau jawab nih Pak Ustadz? Oke, jadi gini, saya kasih bagi para pemula, cara bangun yang paling efektif efisien adalah bangunlah mendekati subuh. Jadi kalau subuh itu jam 4, ya kamu bangun jam setengah 4. Oke. Dan kemudian jangan langsung banyak, langsung 2 rakaat doang aja. Tapi dinikmati senikmat-nikmatnya. Oke. Kamu harus beda dengan sholat-sholat sebelumnya. Jadi begitu 2 rakaat itu boleh kamu cuma kulhu sama ina nggak apa-apa, Anas sama Falak nggak masalah, kulhu sama Falak, kulhu sama Anas ya nggak masalah. Oke. Saya kasih jurus 2-1 aja. Gimana tuh Pak 2 Ustadz? rakaat sholat tahajud, 1 rakaat witir. Oh. Jadi cuma 3 rakaat doang dulu untuk tahap pemula. Oke. Begitu kamu bangun, yang penting kamu bisa pipis dulu, kamu bersih-bersih dulu. Kalau perlu kamu bikin kopi. Kemudian setelah itu kamu sholat, ya Allah saat tahajud, mudah-mudahan kau terima ya Allah. Allahu Akbar 2 rakaat. Dinikmati, pelan bacanya. Al-Fatihahnya jangan buru-buru, surat pendeknya jangan buru-buru, bacaan sholatnya jangan buru-buru, gerakannya tumakninah dinikmati. Allahu Akbar. Oke. Subhanallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma fil. Tunggu sebentar. Allahu Akbar. Jadi gerakannya itu sempurna, gerakannya sambil. Jadi coba kamu rasain ketika kamu sholat, rukuknya dibikin agak sedikit lama. Oke. Sujudnya dibikin agak sedikit lama. Apalagi di dalam sujud itu ditambah doa dalam hati. Itu kalau udah terbiasa 2, 3, 2, 1 gitu aja. 2 rakaat
selesai, kemudian tambah 1 rakaat witir, kemudian kamu istighfar aja. Banyak ini istighfar. Oke. Istighfar 100 kali, selawat 100 kali. Kalau masih ada sisa waktu sampai subuh, kamu doa minta apa aja. Oke. Jangan tidur dulu sampai dengan subuh. Sudah subuh. Nah, kamu Lanjut subuhan. lanjut subuhan. Mau bubuk setelah itu nggak masalah. Oke. Itu dulu aja kamu kerjain. Nanti kalau kamu udah kerjain itu, di challenge itu kamu bisa sebulan. Ya, sebulan aja kamu kayak gitu. Kamu eman-eman. Ya Allah, aku pengen tambah lagi, nggak hanya 2. Kamu nanti akan kepengen itu. Itu akan tumbuhnya pelan-pelan ya Pak Ustadz? Ya Gitu. 1 bulan saya hitung itu 1 bulan. Oke. Kalau udah 1 bulan berlalu, kamu akan ada kepengen nambah. Nah, nanti iya, tambah iya. lagi 2 jadi 4. Oke. Nanti oke. udah setengah tahun kamu akan nambah lagi jadi 8 nanti terakhir. Udah setengah tahun, itu setahun lebih itu sudah mesti 8 standarnya. 8 tambah 3 witir. Tambah 3 udah 11. Ya, jadi totalnya 11. Itu keren sekali. Itu Oke. udah level sampai level situ itu istimewa. Oke. Kalau sudah bisa sampai ke sana. Jadi memang harus didua dulu, ada pemanasannya dulu. Oke. Jadi nggak bisa langsung, tapi pemanasan. Nah, saran saya pepetin tuh dengan Subuh. subuh. Oke. Kalau kamu ternyata alirannya beda, misalnya nih kamu hari ini misalnya katakanlah terbawa suasana capek kerja sehingga habis maghrib belum sempat isya terus bubuk gitu kan. Nah, kamu terbangun di malam hari, ya bangun itu langsung habis isya langsung sambung tahajud. Oh, itu nggak apa-apa juga Pak Nggak Ustadz? apa-apa, karena udah tidur kan. Oh, tapi tahajud itu harus tidur atau enggak Pak Ustadz? Pasti wajib tidur. Berarti nggak bisa kayak misalnya habis isya begadang lanjut sampai jam 3 Oh, nggak tahajud bisa. itu nggak bisa. Nggak Minimal bisa. tidur dulu. Harus ada tidurnya. Karena Allah itu kenapa tahajud jadi mahal nilainya? Karena ada perjuangannya. Untuk bangunnya itu ya Pak Ustadz? Iya, lah kalau cuma iya, gitu iya, aja iya. banyak yang bisa. Banyak orang nggak bisa tidur sekarang ini. Ya. Kan banyak orang kena penyakit insomnia sekarang. Lagi tren kayak Pak Ustadz? Iya, jadi dia nggak tidur kan? Tak tahajud sekalian aja, nggak bisa. Oke. Dia harus pakai tidurnya. Karena kalau udah tidur walaupun cuma 10 menit, itu untuk bangun tuh malas loh. Udah PW kan? Ya. Yang Allah bayar mahal itu karena apa? Karena kamu mau terbangun. Mengalahkan rasa ininya ya. Oh iya, tentunya. yang mahal itu di situ lah. Kalau cuma langsung kan banyak orang bisa. Oh, oke. Ya toh, oke, lo sekarang anak muda sekarang saya lihat misalnya kita karena mungkin ada acara sampai malam di atas jam 12 ya, mungkin setengah 1 jam 1 gitu masih banyak yang nongkrong gitu. Ada Iya, yang Pak Ustadz. masih ada yang nggak gitu kan? Iya bener lagi Pak Ustadz. Lah ya kan? Iya. Lah kalau cuma itu masih kuat lah. Ntar ya gue tahajud dulu. Oke. Oh enak aja. Oh, saya kira bisa Pak Ustadz. nggak Kan bisa. kalau saya pulang malam juga saya kira langsung tadi Ya bisa nggak gitu. bisa. Oh, nggak bisa. Harus pakai tidur dulu. Oke. Kecuali kamu pakai driver. Kemudian kamu tertidur di dalam mobil sampai rumah di Bapak udah sampai Pak. Nah boleh kamu tahajud. Oh. Karena udah ada tidurnya. Saya harus tidur yang tidur itu apa nggak ingat. Ya. Udah nggak ingat betul-betul. Oh jam berapa ini? Walaupun cuma 5 menit itu kalau nggak ingat udah tidur. Oke. Bukan cuma tiduran loh. Kalau tiduran itu masih ingat. Itu nggak bisa. Harus sampai betul-betul kamu nggak ingat apa-apa. Begitu dibangunin nggak enak rasanya. Itu berarti udah tidur. Oh ya. Oke. Oke. Jadi memang gitu ya Pak Ustadz ya, untuk keutamaan tahajud sendiri banyak banget dan tidak menuntut kita harus dalam tanda kutip sempurna dulu baru kita boleh tahajud Pak Ustadz ya. Ya, jadi gini, kalau saya bilang kan gini, jadi iman Gajah Muda kalau kita misalnya Anda mahasiswa, gitu kan, kamu sekolah di kampus yang jadwal kuliahnya itu nggak melulu harus pagi hari misalnya kan, iman toh. Saya melihat kehidupan anak-anak Gajah Muda ini nggak semua ya, ada yang model siklusnya itu mubadir banget. Oke. Nah, mubadir banget. Jadi gini, misalnya ini mubadir banget nih. Dia bangun itu udah bangkong. Bangkong gimana Pak Ustadz? Bangkong itu ya bangunnya jam setengah 10 Oh, gitu, kadang-kadang iya. jam 10 karena dia tahu kuliahnya nanti jam 1 misalnya. Nah dia gunain itu waktu dari jam setengah 10 itu bangun ngulet, minum, ngopi-ngopi, makan, sarapan, sekolah di pantai telepon apa gitu, nggak produktif sama sekali. Jadi cuma lihat itu, baca koran yang enggak, Iya lagi. duha yang enggak. Iya lagi, kadang saya gitu lagi Pak. Ya, terus tiba-tiba ada duhur mandi dia, cari makan siang, sholat, makan siang, terus berangkat ke kuliah. Kuliah hanya jam 1, mungkin sampai jam 3. Asar selesai. Yang selesai dia pulang, mungkin kesini siaran,
Mungkin sampai jam berapa, terus habis itu dari temannya nongkrong ya sampai jam 1. Terus tidur lagi habis itu. Iya. Iman-iman banget kan hidupnya. Iya. Artinya kan apa ya? Coba dari kegiatan yang dilakukan itu bernilai untuk suksesnya di mana? Kan nggak ada. Kita nggak butuh relasi kok. Asal kita, maksudnya saya butuh relasi gini. Mohon maaf ya, bahasa kasarnya itu kamu nggak perlu banyak teman. Kamu itu sekarang yang penting itu dekat sama Allah. Allah ngasih nanti petunjuk. Kamu nanti kemudian dapat petunjuk, kamu dapat pencerahan, kamu sukses, temanmu datang sendiri. Buat apa kamu punya relasi banyak tapi kamu nggak punya duit? Itu ditinggal teman-temanmu nanti. Waduh. Oh iya toh, ya sekarang kan teman adalah uang. Kalau iya kan. Jujur aja, teman sekarang itu adalah kalau you bisa traktir itu teman, kalau enggak ya enggak. Ngumpulin saudara aja kan gitu kan. Kamu sukses saudara ngaku kamu dia saudara. Teman aja ngaku saudara kalau kamu sukses. Kalau kamu nggak sukses, saudara aja ngaku bukan siapa-siapa. Gak kenal gitu. Betul nggak? Kejam dunia ini. Ya itu faktanya. Dan sukses itu ukuran di dunia adalah rumah, mobil, duit, kerjaan, traktiran. Itu aslinya. Dan kita nggak boleh protes. Ya itu dunia. Oke. Makanya kalau kita cuma ngobrol nongkrong, apa sih yang kita dapat dari ngobrolan? Jangan-jangan cuma gibah. Ya ketahuan Pak Ustaz saya. Ya, jangan-jangan cuma gitu-gitu nggak ada progres gitu loh. Iya. Bahas cowoknya itu kehidupannya ini. Tahu nggak sih yang gini-gini? Kan nggak ada progresnya. Mending kalau nggak ada project kan masih masuk akal. Ini gimana nih? Ini project ini kita masukkan proposal kemana? Bagaimana? Itu masih mending kan gitu. Oke. Nah kalau anak-anak muda itu kan yang masih kuliah yang gitu itu kan jarang yang kemudian diskusinya mengarah kepada hal yang kemudian kesana itu kan jarang sekali. Ada memang, tapi kan nggak semua. Iya. Nah jadi hati-hati. Artinya gini, jangan merasa kesetiakawanan itu boleh, tapi jangan tepat. Oke. Kalau kemudian nggak tepat ya jangan. Maksudnya itu gini, misalnya kita nongkrong bisa tanggal sekian, ya ada kalanya kamu harus bisa, ada kalanya kamu nolak. Kalau setiap hari nongkrong, terus waktu kita untuk rehat kapan? Waktu kita untuk memapping diri kita kapan? Oke. Ingat, untuk aset saya kasih tahu kamu. Oh iya. Kalau kamu ingin dapat jodoh yang bagus, kamu harus bagus dulu. Oke. What you give you get back. Oke? Oke. Jadi nggak ada orang jodoh itu Allah ngasihnya itu sefrekuensi, sama-sama FM. Nggak ada FM jodoh sama AM gitu, nggak ada. Nggak ketemu sama SB itu nggak ketemu gelombangnya. Oke. Jadi kamu akan mendapat jodoh kayak apa? Lihat dirimu, jangan lihat orang lain. Jadi dirimu itu cerminan bisa jodohmu kayak apa? Waduh, gitu ya Pak Ustaz ternyata. Iya, ketika kamu tertampar saya Pak Ustaz. Ya, ketika kamu nggak ngupgrade dirimu, nggak ngupgrade ya kamu dapatnya sama 11-12. Oke. Kamu harus ngupgrade. Makanya kenapa sih? Mohon maaf ya. Kalau bisa sekolah sampai kuliah 1 dong, sekolah S2 S3. Bukan masalah pinter nggak pinternya, tapi itu kan levelnya begitu. Kalau kamu di SD, kamu lulus SD, SMP gitu atau SMA lah. Mohon maaf, kamu kan otomatis kenalnya juga segitu kan. Teman SMP, SMA, SD itu teman satu kecamatan kelebihannya kan, satu kelurahan. Jadi nggak kemana-mana. Pola pikirnya kan pola pikir lokal. Oh ya. Ketika kamu kuliah kan ketemu banyak orang di seluruh Indonesia. Ya. Dan di situ banyak profesi yang akan tercapai. Nah, ketika kamu kuliah, kamu nanti naik kan. Ketika kamu udah S1 atau S2, kamu ngelamar kerja naik derajatnya, ya bahasa kasarnya beginilah. Ketika kamu kira-kira misalnya nggak usah jauh, Karbol itu yang di sana yang saya juga sering isi dulu itu tentara-tentara itu Pak Karbol itu di AAU itu kira-kira carinya yang kayak apa? Ya dia mesti punya mindset yang mirip kan. Dia nggak mungkin carinya asal kan, yang penting asal cantik kan enggak. Cantik yang ada tambahannya kan. Oke. Ya dia akan menyesuaikan frekuensinya dia. Oh, ya. Yang bisa masuk jadi jodoh itu nggak akan jauh dari diri kita sendiri ya Pak Ustaz. Bahasa kasarnya gini. Oke. Burung kuntul akan ketemu burung kuntul akan kumpul dengan burung kuntul. Nggak ada burung emprit kumpul dengan burung kuntul, nggak ketemu. Orang akan mencari sekufunya masing-masing. Oke. Nah jadi ayo untuk kancah muda, lihat dirimu sekarang. Wah aku cuma males, kehidupannya gini-gini. Ya udah kamu nanti ketemunya cowok yang juga nggak kerja, yang males, sama-sama gitu. Oke Pak Ustadz. Itu. Oke Pak Ustadz, baiklah. Gitu ya. Nah. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Jadi itu tadi Kancah Muda obrolan kita soal keistimewaan sholat tahajud. Mungkin terakhir nih Pak Ustadz, satu pesan Pak Ustadz ya buat Kancah Muda yang sekarang lagi dengerin ya. Mungkin sama kayak Asih tadi penasarannya mungkin kayak, wah kayaknya belum pantas deh buat sholat tahajud. Nah, satu pesan Pak Ustadz terakhir nih apa nih Pak Ustadz? Allah memberikan peluang
dan kita harus mengambil. Karena kalau kita mengambil kita akan menyesal. Dan ingat, tahajud tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal situasi apapun. Tapi orang yang mau mengetuk pintunya Allah di malam hari, Allah jamin akan dibukakan pintunya. Nah, jadi kamu harus mau mengetuk pintu itu karena apa? Karena daripada kamu effortnya harus ketemu ini, harus gini. Syarat sukses itu sangat komplit. Kamu ikut motivasi di mana-mana, syarat sukses itu banyak. Kalau kamu ikut Allah, syarat sukses kamu bisa tahajud rutin, sukses. Amin. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Itu tadi Kencang Muda obrolan kita sore hari ini barengan sama Ustadz Munif Tauhid dan Asid Wahyu. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk obrolannya sore ini. Kita ketemu lagi Kencang Muda setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 5 sore di Stasiun Soma sana sini soal agama. Terima kasih banyak Kencang Muda yang udah dengerin obrolan kita dari tadi jam 4. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah Pak Ustadz ya. Oke, terima kasih banyak Kencang Muda. Habis ini kamu masih bakal ditemenin juga barengan sama Playground. Kalau gitu Asid Wahyu pamit. Love Jogja and you. Bye bye. Love Jogja.